Ya, shalom. Pesan Tuhan di minggu adalah tentang Tuhan penentu kemenangan. Ayatnya diambil dari Hakim-Hakim, pasal 7 ayat 7. Kita lihat di sini, ini ada ayat yang sangat sering, sudah hafal mungkin ya kalau kita baca. Tentang Gideon. Kalau ada yang belum tahu tentang Gideon, bisa baca. Pasal 6, pasal 7, di situ lengkap. Tapi yang sudah tahu mungkin, Gideon itu adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kali ini kasus yang berbeda, karena mereka itu ternyata ditindas oleh Midian bertahun-tahun, tidak bisa melakukan apa-apa. Hartanya diambil, kehidupannya diambil, penghasilannya diambil, semua habis. Dan kita tahu penyebabnya adalah karena dosa. Tetapi kita minggu ini belajar, ada sesuatu yang Tuhan janjikan melalui kisah Gideon ini. Ketika ia memimpin, bukan dengan laskar yang banyak, bukan dengan kekuatan yang hebat, tetapi ketika ia berjalan bersama Tuhan, plus di sini ada 300 orang yang mau ikut dalam pergerakan yang Tuhan lakukan. Nah, kita akan fokusnya hari ini ada tentang ke-300 orang ini sesuatu yang menarik, karena jumlahnya nggak banyak, sedangkan musuhnya itu berkali-kali, beratus-ratus kali lipat. Jadi Tuhan melihat di sini, ada orang-orang yang mau melibatkan diri dalam tugas yang Tuhan berikan. Memang jumlahnya tidak banyak, tetapi nanti kita lihat hasilnya luar biasa. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Saya mengingat, jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah banyak. Itu kalau secara logika dan secara hukum alam. Ini ada satu yang bertentangan. Ke tahun 1967, ada satu negara yang kecil. Negara yang baru berdiri, tahun 48 berdirinya juga. Indonesia tahun 45 merdeka. Ini lebih lambat lagi, tahun 48. Jumlah penduduknya kecil sekali. Indonesia jumlah penduduknya hampir 300 juta. Tentara melimpah. Bahkan untuk masuk menjadi tentara, perlu persaingan yang sangat ketat. Tapi negara ini, jumlah penduduk sedikit. Peralatan terbatas, baru merdeka. Lokasi tidak strategis. Kiri, kanan, atas, bawah, semua adalah musuh. Tapi sejarah membuktikan di tahun 67, ia dikepung oleh 6 negara. Semuanya mengelilingi dia. Dirempuk, diperangi. Tapi kita lihat, ketika negara ini ada di dalam tangan Tuhan yang memimpin, apa yang terjadi? Ke-6 negara ini hanya dalam 6 hari dikalahkan. Kalau kita berpikir, 6 hari, Rusia sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, belum selesai-selesai. Itu untuk urusan 2 negara, ini 1 lawan 6 negara. Kita kebayang bagaimana ini sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Nah di sini Tuhan tunjukkan, tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang turun tangan. Bahkan negara ini yang kita kenal sekarang sebagai Israel modern. Ya ini sama yang kita sedang bahas. Ini adalah tentang Israel. Israel modern adalah negara yang didirikan tahun 48. Di situ bahkan ketika mereka sudah berperang 6 hari, yang mengagetkan adalah wilayahnya bertambah luas. Jadi anehnya, diserang bukan habis, tambah besar, tambah melimpah, tambah berkuasa. Jadi dikatakan, dataran tinggi Golan, yaitu sebelah bawah. Kalau kita ingat waktu itu orang Israel pernah diserang Amalek di situ, ketika akan beribadah di Sinai. Nah daerah situ, itu menjadi milik Israel, berbatasan dengan Mesir. Gaza Strip atau jalur Gaza, jadi milik mereka. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kita akan belajar hari ini. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang tidak luar biasa. Sesuatu yang dipandang hina oleh dunia, yang kecil oleh dunia. Tetapi di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar. 300 orang ini mempunyai satu kualitas-kualitas yang luar biasa. Ketika mereka mau ikut pergerakan Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingatkan di minggu ini. Ketika Tuhan katakan melalui visi Tuhan bahwa kita harus mencelikan mata kita dan mencelikan mata orang lain supaya kita bisa membagikan kebenaran firman Tuhan dan orang dibebaskan.
Apa yang bisa saya sharingkan adalah tentang ada beberapa ciri yang menarik di sini dari ke-300 orang itu. Yang pertama, bagaimana 300 orang ini bisa dalam kehidupan mereka melihat kemenangan tangan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah dimulai, intinya adalah yang pertama adalah tentang kita harus membawa iman dan percaya kita. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah kita harus mulai dengan dengaran. Gideon memulai dengan mendengar firman Tuhan, mendengar janji Tuhan, meyakinkan dirinya dengan firman Tuhan. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Di situ ada janji pada Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Ada suatu utusan, ada satu perintah, ada firman Tuhan yang datang. Suatu yang sama ketika ke-300 orang ini juga mendapatkan hal yang sama. Kita baca di Hakim-Hakim 7 pasal 15. Di situ dikatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulangnya ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata ia kepada ke-300 orang ini, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ini ada perkataan Gideon yang dia dapatkan dari Tuhan dan disampaikan kembali kepada ke-300 orang ini. Jadi 300 orang ini mendapatkan pesan Tuhan dan mereka mendengar. Yang menarik di sini, soal dengar-dengaran ini, ketika Tuhan berfirman, Tuhan sampaikan pesan, Tuhan sampaikan firman lewat hamba-hamba Tuhan, lewat ayat yang kita renungkan, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, itu kita perlu satu respon yang tepat. Karena mendengar itu berbeda dengan menerima. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada hear, ada listen. Kalau hear itu hanya mendengar. Saya mendengar ada seorang di luar. Saya hanya mendengar ada bunyi orang menyanyi di jalan. Itu mendengar, tapi maknanya tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan saya. Cuma selewat saja. Kedengaran saja. Tapi kalau listen itu ada suatu keadaan saya memperhatikan. Saya mendengarkan. Saya berpikir. Saya menerima. Itu ada suatu listen. Suatu kegiatan yang lebih intensif. Yang lebih bermakna dalam kehidupan ini. Di situ dikatakan, mereka mendengar firman Tuhan. Mereka mencerna firman Tuhan. Ketika saya pernah merenungkan, kita lihat di Yehezkiel, pasal 20 ayat 49, di situ ada sesuatu yang menarik. Karena ini terjadi juga sama-sama orang Israel ketika dalam pembuangan di Babel. Ada tua-tua, pemimpin yang datang kepada Yehezkiel. Kalau ibu baca-baca dari ayat yang pertama, di Yehezkiel 20 itu, mereka datang meminta firman Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Mereka ingin mendengar firman Tuhan melalui Yehezkiel. Tetapi apa respon mereka setelah mendengar? Nah, kita lihat di Yehezkiel pasal 20 ayat 49. Di situ katakan, ini Yehezkiel yang berkata, aduh Tuhan Allah, mereka atau tua-tua itu berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Dalam terjemahan lain dikatakan, Yehezkiel itu ngomong apa sih? Kalau kita lihat, firman Tuhan itu menegur, menguatkan, memperbaiki, mengajarkan, itu dikatakan oleh Paulus. Ada fungsi-fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika firman itu disampaikan, perkataan itu disampaikan, apa yang dilakukan tua-tua ini? Dia katakan, kami tidak mengerti. Ngeyel. Kami tidak mau, atau kami tidak melakukan hal-hal itu ketika dosa ditegur, ketika firman disampaikan. Mereka katakan, mereka ngeles. Mereka katakan, kami tidak melakukan hal itu. Itu ada satu respon yang salah. Dan Yehezkiel menyatakan pada Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang pemberontak. Tetapi kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh 300 orang ini ketika mereka mendengar firman Tuhan. Mereka meyakinkan dirinya dengan percaya. Jadi ada iman, ada percaya. Ketika Tuhan sampaikan, kita iman ditumbuhkan dan kita menjadi percaya dengan janji Tuhan itu. Yang menarik di sini, mengapa
orang Israel dari jumlah yang ribuan menjadi tinggal 300. Kalau kita lihat, kita akan lihat latar belakangnya sebentar, supaya kita bisa ada bayangan. Mengapa mereka bisa menjadi 300? Karena dalam Israel, Tuhan mempunyai satu hukum yang disebut dengan hukum perang. Kita lihat di Ulangan pasal 20. Ini akan sangat baik kalau kita baca selewat semua. Tetapi yang penting di sini, ada hukum yang disebut dengan hukum perang. Kalau Ibu Bapak baca ayat, di situ ada tulisannya, konteks perikopnya, hukum perang. Hukum perang ini adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika itu Musa masih menjadi pemimpin. Ada suatu penawaran dari Tuhan ketika mereka berperang, Tuhan tawarkan sesuatu. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini, di pasal 20 ayat pertama, di situ adalah Tuhan katakan, bila engkau berperang, aku akan menyertai. Itu adalah satu jaminan. Satu jaminan yang Tuhan berikan pada Gideon, satu jaminan yang Tuhan berikan pada 300 orang ini. Dan ribuan orang pada awalnya. Sama-sama diberikan firman yang sama. Tapi di sini, ada yang menarik. Dikatakan di ayat kedua, di situ harus ada imam yang memimpin, yang berbicara kepada prajurit-prajurit, tentara-tentara. Dan dia harus mengatakan di ayat ketiga, di situ mereka harus katakan, jangan lemah, jangan takut, kuatkan hatimu. Di ayat keempat dikatakan, karena aku adalah Tuhanmu, Tuhan yang menyertai engkau. Nah ini kurang lebih adalah suatu keadaan yang harus dilakukan ketika ada perang di Israel. Nah dikatakan di ayat keempat, bahwa di situ yang berperang adalah Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Saya akan bacakan di ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Jadi di sini jelas sekali, umat Tuhan itu ada satu kepastian. Kalau kita berperang, Tuhan katakan, aku akan menyertai, aku akan berperang. Jadi berperang itu bukan kita yang berperang, tapi Tuhan katakan, aku bersama kamu akan berperang. Tetapi di sini katakan, ditekankan, aku akan berperang untukmu. Dan memberikan kemenangan. Suatu janji yang luar biasa. Tetapi yang menarik, sebenarnya kalau kita lihat, hukum ini Tuhan berikan satu pilihan-pilihan. Jadi prajurit-prajurit yang ribuan itu jumlahnya, berikan satu pilihan. Nah, kita akan lihat secara cepat. Kita lihat di ayat kelima. Di situ ada satu pilihan, di Ulangan 20 ayat kelima. Kalau misalnya ada orang baru punya rumah atau baru punya rumah baru, di situ Tuhan kasih pilihan. Boleh pulang, boleh tidak ikut perang. Silakan nikmati rumah barunya. Supaya katanya jangan sampai ada orang-orang lain yang menempatinya pergi perang mati. Akhirnya rumah itu jadi milik orang lain. Tuhan bilang boleh silakan pulang. Itu adalah pilihan. Ayat yang ke-6. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, boleh pergi pulang. Boleh nikmati, tetap hasilnya. Ini tentang apa? Tentang bisnis, usaha. Boleh, belum merintis usaha, belum dapat hasil, baru juga coba, baru juga bekerja. Boleh, silakan pulang. Ya, nggak usah ikut perang. Itu pilihan. Yang ke-7, yang masih jomblo, yang belum menikah. Tuhan katakan, siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Boleh silakan, pulanglah, kawinlah. Ini ada suatu pilihan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan pada orang Israel. Kita lihat Tuhan berikan pilihan-pilihan. Ayat yang ke-8. Di situ katakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara pada tentara dengan demikian. Siapa yang takut? Kamu takut? Boleh pulang. Lemah hati? Gak berani? Boleh pulang. Tetapi jangan membuat saudara-saudaramu menjadi lemah hati. Hanya itu yang Tuhan minta. Jadi kita lihat ya, ketika pasukan Gideon dengan jumlah yang ribuan itu datang berkumpul untuk berperang, Tuhan sebenarnya sudah berikan hukum ini. Boleh silakan
pulang saja. Yang takut silahkan pulang. Yang nggak siap silahkan pulang. Yang belum menikmati hidupnya silahkan pulang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jumlah itu bukan penentu. Tuhan, sewaktu berperang, dia tidak butuh banyak orang. Yang mau ikut, silahkan. Yang tidak mau ikut, silahkan. Tetapi dengan konsekuensinya masing-masing. Karena Tuhan katakan ada satu janji yang ia janjikan, yaitu kemenangan. Ada satu janji, yaitu penyertaan. Itu yang Tuhan berikan sebagai pilihan. Apakah kita akan ambil itu atau tidak akan ambil. Sesuatu yang luar biasa ketika 300 orang ini memutuskan untuk ikut, ambil bagian dari yang Tuhan janjikan. Itu kemenangan. Karena mereka berpikir, bertahun-tahun mereka menderita, bertahun-tahun mereka sakit, bertahun-tahun mereka tidak punya solusi. Mereka ingin ambil kemenangan itu bersama Tuhan. Itu adalah sikap yang luar biasa. Jadi yang pertama itu kita mulai dari mendengar firman Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua, Tuhan berikan pilihan. Ada pilihan yang harus kita ambil. Karena Tuhan memberikan kebebasan pada kita untuk memilih. Bagian yang ketiga, atau yang bagian C, kita lihat di sini ada kriteria Tuhan. Ada syarat untuk orang-orang yang mau ikut dalam berperang bersama Tuhan. Kita lihat di pasal, di Hakim pasal 7, ayat 4b. Dikatakan di sini, siapa yang kufirmankan kepadamu pada Gideon, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, sekali lagi Tuhan katakan, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ada yang pergi, ada yang tidak pergi. Jadi adalah syarat dari Tuhan. Tuhan punya kriteria. Tuhan hanya akan membawa orang yang sudah katakan kita beberapa hari ini, yang siap tempur, yang mau ikut, sudah menguatkan mentalnya, sudah tanpa alasan, sudah memutuskan untuk ikut perang bersama Tuhan. Dan menyambut firman ini dengan serius. Dengan serius. Itu yang Tuhan minta. Nah, kalau kita bandingkan, kerajaan surga juga mempunyai suatu sistem yang sama. Coba kita lihat sebentar di Matius pasal 22 ayat 14. Dikatakan di situ, ini Yesus yang mengatakan, bahwa ternyata Tuhan itu menawarkan itu kepada semua orang, kepada banyak orang. Tetapi, tidak semua mengambil bagian yang terbaik. Dan di sini katakan, Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mengapa sedikit yang dipilih? Ya karena tadi, ada yang mundur, ada yang takut, ada yang tidak mau terlibat. Ada yang ingin menikmati dulu kehidupannya. Tuhan katakan banyak yang dipanggil untuk kerajaan Allah, tapi hanya sedikit yang terpilih. Enggak banyak. Karena hal kerajaan surga ini, ketika Tuhan menyampaikan hal ini, itu sama dengan satu pesta, seorang raja yang mengundang semua orang. Ada orang-orang pilihan yang disampaikan untuk datang ke pesta. Tapi mereka tidak datang. Mengapa? Karena mereka anggap sepele. Karena mereka tidak menghargai undangan itu. Sehingga raja itu marah. Dan raja itu menawarkan kepada semua orang yang di jalan. Kepada semua orang yang tidak layak. Tetapi yang tidak layak pun ada dua kriterianya. Ada yang datang dengan pakaian pesta. Yang mempersiapkan diri dengan baik. Tapi ada yang tidak berpakaian pesta. Dengan kata lain asal-asalan. Asal ikut. Ikut tapi asal ikut. Tidak serius. Nah ini yang Tuhan inginkan. Dia ingin orang-orang yang serius mau ikut dalam pergerakan Tuhan. Jadi yang pertama ini, kita lihat, kita harus membawa iman dan percaya kita ketika kita mulai mendengar, mulai mengerti firman Tuhan. Ketika kita dihadapan pada satu pilihan-pilihan, apakah kita mau ikut? Apakah kita mau siap? Mempersiapkan diri untuk ikut ke pergerakan Tuhan. Karena Tuhan juga punya kriteria yang ketat. Tuhan ingin tidak main-main dalam memilih orang-orang yang mau ikut bersama dia. Saya ingat di satu negara di Amerika, ketika waktu itu Amerika berperang melawan Vietnam di sekitar tahun 70-an juga, tahun 67-70. Semua warga negara wajib
ikut perang, yang pria ya maksudnya. Tapi ada satu tokoh yang sangat terkenal saat itu, suatu selebritis, seorang petinju yang hebat sekali, juara dunia yang bernama Muhammad Ali. Dia dipanggil untuk wamil, wajib militer, tapi dia mengelak. Dengan begitu alasan yang luar biasa, dengan begitu argumentasi yang masuk akal. Dia katakan, saya tidak harus membela negara saya sendiri tertindas di sini, saya memberikan sesuatu yang menguntungkan buat negara. Tapi apakah negara mendengarnya? Tidak bisa, karena itu sudah menjadi undang-undang. Maka dihukumlah Muhammad Ali selama 3 tahun di penjara. Ketika Tuhan sudah punya hukum, maka hukum itu harus dilakukan. Tapi yang luar biasa, kalau Amerika memaksakan semua negaranya, warga negaranya untuk berperang, bahkan Israel itu sekarang, dia punya undang-undang, semua warga negaranya, laki, perempuan, bukan hanya laki-laki, semua harus wajib militer. Bayangkan, di Indonesia kan kita tidak sampai begitu, bahkan berkelimpahan, bahkan ingin masuk pun sulit. Tapi bagi negara-negara tertentu, diwajibkan, wajib militer. Kita lihat mereka memaksakan, tetapi Tuhan kita tidak pernah memaksakan. Tuhan kita beri pilihan untuk orang-orangnya, untuk umatnya. Karena itu jumlahnya tidak perlu banyak. Tuhan tidak meminta jumlah yang banyak, Tuhan minta orang yang serius. Bagian yang kedua, kita lihat. Yang kedua, setelah 300 orang ini berteguh hati, menyiapkan diri, mendengar firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kita lihat ada suatu kualitas-kualitas yang mereka lakukan. Yang kedua adalah lakukan persis seperti yang Tuhan mau atau yang Tuhan perintahkan. Kalau di dunia ada satu merek yang sangat terkenal, hanya dicontreng, melengkung, namanya Just Do It. Lakukan saja, jangan banyak neko-neko, jangan banyak berbantah-bantah, jangan banyak meyel, jangan banyak ngeles. Just do it. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal ke-7, ayat 16 sampai ke-18. Hakim-Hakim pasal ke-7, ayat 16 sampai ke-18, saya akan bacakan. Sesudah itu dibagikanlah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, kita sudah mendengar kemarin, rekan-rekan khotbah sudah menyampaikannya. Dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala, buyung kosong, dengan suluh di dalam buyung itu. Ketika saya merenungkan, kalau saya ada di 300 orang itu yang sudah siap, sudah teguh, sudah memutuskan untuk ikut perangnya Tuhan, sekarang mau perang, terus Tuhan kasih alatnya. Alatnya apa? Gentong, tanah liat, obor, itu penerangan malam hari, dan trompet atau sangkakala. Tentunya saya akan bertanya, Tuhan kayaknya salah deh. Kita ini mau perang. Kalau saya jadi komandan, saya akan bilang begini, kalaupun tidak ada pedang, kalaupun tidak ada senjata, tidak ada tombak, tidak ada lembing, tidak ada panah, saya akan berbicara begini. Tolong ya kumpulkan semua senjata tajam yang kalian bisa dapatkan. Pisau dapur, bawa. Pacul, bawa. Apalagi? Alat pembajak, bawa. Semua yang bisa jadikan senjata, bawa. Tapi ini, suruh bawa gentong. Suruh bawa obor. Suruh bawa sangkakala. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan katakan, just do it. Lakukan saja. Ini adalah satu langkah yang lebih dalam lagi. Ketika kita mau mengikuti perangnya Tuhan, sesuatu yang tidak masuk akal. Memang kita tahu di Alkitab, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam kenyataan sekarang ini, kalau Anda hendak berperang, hendak melamar pekerjaan, dikatakan, orang lain punya skill yang hebat. Saya ini lulusan apa? Skill pun gak bagus. Gak salah Tuhan, saya suruh berperang dengan mereka. Apakah mungkin saya menang? Dalam urusan jodoh misalnya. Saya gak cantik, saya gak hebat. Saya tidak menarik orang lain.
Apakah saya bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Saingan begitu luar biasa. Satu pertanyaan-pertanyaan yang real yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam hal keuangan. Modal saya kecil Tuhan, nggak punya apa-apa. Lawan saya, fasilitas lengkap, alat-alat lengkap. Kalau kita berperang, mereka pakai panah, pakai lembing, pakai tombak. Bagaimana kita bisa menang? Tuhan kasih fasilitas apa untuk saya, untuk menang? Nggak masuk akal. Cuma dengan hal ini Tuhan, hal yang biasa-biasa, yang cuman dipakai sehari-hari, gentong, tempat air, obor, ada penerangan malam, cuman pakai ini Tuhan. Nggak salah Tuhan. Dalam hal sakit penyakit, mungkin kita akan berkata, saya tidak punya uang mendapatkan dokter yang terbaik. Hanya dokter biasa-biasa yang Tuhan berikan. Mungkinkah saya bisa sembuh Tuhan? Mungkin saya bisa mendapatkan yang dengan penyakit yang aneh ini misalnya. Penyakit yang berat ini. Saya ingat soal sakit penyakit ini. Mungkin ibu bapak pernah ingat ya, tentang Raja Hizkia. Dia punya tabib yang terbaik, dia raja. Dia punya tabib yang terbaik, dokter-dokter terbaik, obat-obat terbaik, fasilitas terbaik. Tapi Tuhan katakan kamu akan mati. Sudah dijatah umurnya. Paling beberapa hari lagi juga kamu mati. Tapi dia merengek-rengek. Dia minta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Dan Tuhan sembuhkan lewat Nabi Yesaya. Obatnya apa? Kue ara, kue biasa. Kue yang dimasak di dapur. Bukan antibiotik yang paling mahal. Bukan obat yang harganya 10 juta, 1 juta, 1 kali suntik. Hanya kue yang dibikin di dapur. Dan kue ini pun tidak dimakan. Hanya dikompreskan pada lukanya. Jadi kita lihat di sini. Ada sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan yang suruh. Pakai alat yang biasa. Yang kita biasa lihat dan mungkin kita sepelekan. Tidak ada nilainya. Kita sudah pakai tiap hari juga. Nggak ada yang aneh untuk alat-alat itu. Tapi kita lihat di sini kualitas uang ini. Mereka tidak banyak protes. Mereka tidak membangkang kepada Gideon, kepada Tuhan. Maka lakukan saja. Dan di situ katakan, haruslah kamu melakukannya percis seperti yang aku lakukan. Kita lihat di pasal 7, Hakim-Hakim, ayat ke-17. Di sini Tuhan tidak kompromi. Tuhan katakan percis. A, B, C. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh berubah. Percis. Seperti yang Tuhan perintahkan. Ini satu kata kunci yang sangat penting ketika kita mau mengikuti pergerakan Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan dia akan dengan kemenangan. Akan percis seperti yang Tuhan perintahkan. Hakim-Hakim pasal 7, ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, yaitu Gideon, ketika Gideon mendapatkan perintah Tuhan, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Sekali lagi di sini, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ini kata kuncinya. Lakukan percis. Kalau Tuhan perintahkan A, lakukan A. Kalau perintahkan B, lakukan B. Kalau Tuhan perintahkan jangan lakukan. Sebenarnya kita punya modal yang banyak. Alkitab ini sudah banyak memberikan pada kita rambu-rambu. Seperti rambu-rambu lalu lintas. Ada verboden, jangan dilanggar. Jangan masuk, sudah jelas verboden. Kalau kita langgar, maka resikonya kita sudah tahu. Nah Tuhan ingin seperti itu. Sudah jelas rambunya. Jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan gitu. Itu baru bisa menang. Kalau Tuhan katakan jangan, kita bilang oh bisa Tuhan. Maka hukum ini tidak akan berlaku. Percis seperti apa yang Tuhan lakukan. Jadi kita bisa belajar di sini. Orang-orang yang ke-300 ini tidak berjalan sendiri dengan cara mereka. Dengan pengetahuan mereka, dengan skill mereka, dengan pengalaman mereka. Tapi mereka melakukan percis seperti yang Tuhan lakukan. Saya ingin sebagai ayat penutup melihat di 1 Korintus pasal 25 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama. Karena kita lihat di sini bahwa Tuhan
akan buat yang biasa-biasa jadinya luar biasa. Baik dalam pelayanan kita. Kita mungkin sering merasa, siapakah saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan katakan, yang penting kamu mau, yang penting kamu siap. Maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai ke 29. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan teguhkan hati kita dengan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Biarlah firman ini menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kita teguhkan hati kita dan mari kita menjadi bagian ke-300 orang ini yang Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.